Shalom. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita sungguh sangat bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikannya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kita. Allah itu baik dan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama mengatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan masih tetap dalam posisi berdiri. Kita melanjutkan pujian kita yang mengatakan Roh-Mu yang hidup. Kita yakin bahwa kuasa dan Roh Kudus Tuhan akan selalu memenuhi hidup kita, akan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita tetap untuk bersandar kepadanya, tetap mengandalkannya apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam surga di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepekan yang telah berlalu. Kami boleh melewati semua karena anugerah dan pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur masih boleh memiliki waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, layakkan kami untuk bersekutu di hadapan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan. Tuhan akan senantiasa memberkati kami semua.
biarlah kami layak untuk melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di tempat ini, di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Jikalau ada yang dengan sengaja melalaikan ibadah ini ya Bapa, Tuhan Engkau mengetok pintu hati mereka. Biarlah waktu-waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini, mulai dari awal pertengahan, dan kiranya boleh berakhir dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahayamu. Sambil pujian ini dinyanyikan, kantong persembahan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan syafaat, dan doa ini akan disampaikan oleh Saudari Ade Ataya. Disilahkan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita dan kerinduan kami datang ke hadirat-Mu, memuji muliakan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau ampuni setiap kami, urapi setiap kami, layakan kami Tuhan, agar apa yang kami katakan di hadapan-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi pelayanan yang ada di jemaat GKI Uja Bilang ini. Udah mulai dari gembala, ibu gembala, BPJ, bahkan tenaga PKL yang ada, Tuhan mengurapi setiap mereka. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, memberikan mereka hikmat, kemampuan, sukacita bagi mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi organisasi pelayanan gereja yang ada di tempat ini. Biarlah semua pelayanan yang diadakan boleh berjalan dengan baik, dan setiap jemaat anak-anak Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang turut mengambil bagian dalam pemerintahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi mereka hikmat, akal budi, pengetahuan dan tanggung jawab bagi mereka.
agar mereka boleh menjalani tanggung jawab mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pandemi COVID-19 dan juga tenaga medis yang ada di garda terdepan. Tuhan mengurapi mereka, mampukan mereka Tuhan, lindungi mereka dengan kuat kuasa-Mu, berikan mereka hikmat kesehatan, imun yang kuat bagi mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit maupun kami yang ada di tempat ini. Kau urapi setiap kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami boleh menerima mujizat yang sempurna dari-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka kelegaan, Tuhan memberikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah diberikan. Tuhan memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pendidikan mereka, usaha mereka, bahkan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh diberkati, iman kami boleh bertumbuh dan tetap teguh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persekutuan kami ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati, biar otoritas Tuhan yang bertata dalam setiap penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Saudari Ade Ataya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan jejak-Mu Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti akan jalan hidup kita, tetapi bersama dengan Tuhan, hidup di dalamnya tidak ada yang mustahil. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap
Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat fokus, arahkan hati kami, hidup kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah hati kami seperti tanah yang subur dan dapat bertumbuh menjadi berkat, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita tetap bersukacita kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai pada saat ini. Ini sudah kita ibadah, tetapi saya berharap supaya ini tidak menjadi hambatan bagi kita dan mengurangi semangat bagi kita, tetapi biarlah dengan adanya kita terus semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita mungkin tidak langsung bertatap muka, walaupun mungkin kita tidak langsung bertemu secara fisik, dan sangat-sangat mudah sekali kita mungkin tidak fokus, tetapi saya berharap supaya kita fokus kepada firman Tuhan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, apakah di rumah, mau di kebunkah, mau di rumah, atau di mana, kecuali jangan dalam kelambu dulu. Jangan ada mungkin saat makan, jangan. Kita fokus dulu. Kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tinggalkan dulu pekerjaannya. Ya Bapak yang masih kerjakan pekerjaannya, tinggalkan dulu. Tuh Ibu yang masih make up, jangan dulu. Anak-anak yang masih main game, tinggalkan dulu. Fokus ya, fokus dulu. Ya itu. Ya, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ini berlalu dan lewat gitu saja, sehingga kita tidak mendengarkan apa-apa. Seolah-olah firman Tuhan ini sudah tidak ada artinya. Padahal firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa berjalan melangkah sampai pada saat ini. Jadi jangan anggap enteng. Orang yang menganggap enteng, orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang meremehkan firman Tuhan, maka hidupnya tidak akan sejahtera. Sekali lagi, bahwa orang yang meremehkan firman Tuhan, hidupnya tidak akan pernah baik. Oleh karena itu, mari kita menghormati firman Tuhan. Mari kita menghargai firman Tuhan. Mari kita terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat ini yang paling terpendek. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Oke, buka Alkitabnya. Jangan buka gamenya, jangan buka WA-nya. Apalagi itu? Buka firman Tuhan. Baca bersama-sama. Ajak keluarganya. Baca sama-sama. Baik, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kita membaca 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa doa itu adalah napas hidup rohani kita dengan Tuhan. Alat komunikasi kita dengan Tuhan, cara komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa.
atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu adalah doa. Berarti kalau kita tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, maka napas hidup rohani kita sudah mati. Sudah mati. Kalau kita tidak ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau kita tidak pernah berdoa, maka juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga sudah mati. Itu. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus, itu pengertian yang saya ambil di sini, bahwa doa itu adalah napas hidup rohani kita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, dengan Tuhan, atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, atau mungkin berdoa tapi tidak sungguh-sungguh? Oke, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Tiap hari mungkin kita berdoa, tiap saat kita berdoa. Menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah kita buka dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita bisa melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, yang pertama adalah mengapa kita harus berdoa. Dalam doa itu, atau dalam doa yang benar, ada kuasa. Dalam doa yang benar ada kuasa. Jadi doa yang benar ini ada kuasanya, Bapak Ibu. Kita dituntut untuk saling mengaku dosa kita sebelum kita berdoa. Sebelum kita berdoa di hadapan Allah, kita dituntut untuk mengaku dosa kita, saling mengaku dosa kita. Karena mengapa? Karena tanpa kita sadari bahwa setiap saat, setiap detik kita ini selalu melakukan dosa. Betul, kita selalu melakukan dosa setiap saat, setiap detik. Setiap saat, setiap detik kita melakukan dosa. Mungkin dari pikiran kita, mungkin dari perkataan kita, mungkin dari perbuatan kita. Kita tidak sadari. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, tidak sadar mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mungkin tidak sadar kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik dengan sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Jadi itulah kita memohon ampun di hadapan Tuhan sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon kepada Tuhan. Dan juga mungkin kita di tengah-tengah pandemi ini yang kita hadapi pada saat ini, yang membuat kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan, tetapi kita mengakui kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita ini bisa tetap tenang. Selain kita menjaga jarak kita dengan sesama kita, kita juga harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak melakukan dosa. Jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah semangat untuk berdoa, karena dalam doa ada kuasa. Yakinlah bahwa dengan doa kita pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dengan doa-doa kenaikan, yakinlah bahwa ada kuasa yang terjadi. Pandemi ini berlalu. Tuhan Yesus, mari kita bisa melihat juga apa yang kedua.
Yang kedua, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Selain kita mendapat kuasa dari doa kita, yang kedua adalah dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini Bapak Ibu, selama pandemi ini, apakah kita sibuk berdoa atau sibuk bekerja? Atau mungkin sibuk kita ke hutan, sibuk kita ke kebun, sibuk kita bekerja dan kita lupa dengan doa. Tuhan Yesus, jangan sampai pada hadapkan dengan pandemi ini kita dengan kegiatan kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk berdoa, lupa mengajak keluarga kita berdoa, dan tidak ada waktu dengan keluarga untuk berdoa. Kepala-kepala keluarga, mari di tengah-tengah pandemi ini bawalah keluarga kita untuk membangun sebuah gereja dalam rumah kita. Artinya bahwa kita membangun suatu persekutuan dalam rumah tangga kita. Sibuk Anda boleh, tetapi jangan sampai sibuk inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita tidak berdoa, ajak keluarga, ajak istri, anak kita, karena kesibukan kita itu. Mungkin kita bilang, ya biarlah istri sama anak saya yang berdoa, saya yang pergi bekerja. Tidak, ajak keluarga kita untuk berdoa, karena dalam doa itu ada kekuatan. Supaya dalam keluarga kita, hidup kita ada kekuatan. Ibu-ibu rumah tangga, jangan sibuk dengan kegiatanmu, ajaklah keluargamu dan dukunglah suamimu untuk berdoa. Anak-anak, jangan sibuk dengan pekerjaanmu, kegiatanmu, tetapi mari fokus untuk berdoa. Jadi dalam keluarga, mari kita membangun suatu persekutuan yang baik dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam doa itu ada kekuatan. Bagaimana kita mau kuat sementara kita secara pribadi tidak ada hubungan doa dengan Tuhan? Jadi jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, ambillah waktumu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai pada saat ini kita masih ada waktu, kita masih ada kesempatan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Jadi oleh karena itu mari kita menghargai, mari kita mengucap syukur, karena sampai pada saat ini kita masih ada. Waktu-waktu yang ada, mari kita pakai untuk terus melayani Tuhan. Jangan karena pandemi ini kita jauh dari Tuhan. Jangan karena pandemi ini kita tinggalkan Tuhan dan tidak ada waktu dengan Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, walaupun mungkin kita setiap hari selalu dikejutkan dengan berita-berita pandemi yang ada, mungkin di televisi, apa mungkin di media sosial, tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kaget, karena itulah firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa menjelang kedatangan Tuhan maka terjadilah penyakit sampar, maka terjadilah gempa bumi, peperangan dan lain sebagainya, maka akan terjadi. Jadi firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, jangan sampai pada saat nanti Tuhan datang kita masih belum percaya kepada Tuhan. Jangan sampai pada saat Tuhan datang kita belum siap, padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita. Pada saat pandemi inilah kita dapat menyatakan iman kita kepada Tuhan. Pada saat pandemi inilah iman kita diuji. Apakah kita setia? Apakah kita semakin setia taat kepada Tuhan?
iman kita diuji pada saat ini. Seperti Abraham, imannya diuji. Kita mungkin sudah tahu apa yang terjadi dengan Abraham pada saat imannya diuji. Apa yang dia lakukan? Anak atau anaknya yang satu-satunya mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi tetap Abraham selalu sementara itu anaknya satu-satunya. Tetapi karena Tuhan yang meminta, Tuhan yang memerintahkan, dia lakukan. Demikian juga kita saat ini di pandemi, di krisis yang kita hadapi pada saat ini. Iman kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji. Apakah kita setia mau mendengarkan perintah Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, atau lebih kita mendengarkan perintah dunia daripada perintah Tuhan? Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam doa ini ada kekuatan. Oleh karena itu mari kita terus ada kesempatan untuk berdoa. Ada waktu untuk berdoa, dan kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa kita maupun dalam doa bersama. Jadi oleh karena itu, jangan pernah kita tidak berdoa. Jangan pernah kita tidak berdoa di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa atau jarang dalam doa, maka napas hidup rohani kita sudah mati. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa jika kita tidak pernah berdoa, maka napas rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah mati. Jadi jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita terus membangun mezbah doa dalam rumah tangga kita. Mari kita membangun mezbah doa dalam diri kita. Dimanapun kita berada, tetaplah kita berdoa seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, karena tanpa kita sadar begitu coba hadapi. Oleh karena itu, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan, dan tetaplah kita terus memohon kepada Tuhan, karena di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada kekuatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tetaplah kita semangat untuk berdoa, karena dalam doa itu ada kekuatan dan ada kuasa. Sebagai kesimpulan bagi kita pada saat ini, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Bagi orang yang selalu taat kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita membaca, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah janji Tuhan kepada orang yang setia kepada Tuhan, yang begitu setia dalam menerima suatu tantangan, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan siapkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada saat ini, bahwa kami dituntut untuk tetap berdoa, selalu berdoa. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, menegur kami supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak terlalu asik dengan dunia ini, sehingga ada satu hal yang penting yang kami lupakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena dalam doa ada kuasa Allah, dalam doa ada kekuatan. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi pada saat ini, kiranya kami tetap
kuat, dan Tuhan akan terus menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama pada saat ini, yang mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa. Kita membangun mesbah doa di dalam setiap keluarga kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Dan yang dikatakan berbahagia ialah siapa yang mau mendengar dan melakukan firman itu siang dan malam. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Mari kita kembali dalam setiap kehidupan kita dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Engkau dekat, menyapa godaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan yang percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Doa penutup kepada hambanya disilakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah raya ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Jemaat Tuhan yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kita sekalian. Terimalah, kiranya Tuhan akan terus menolong kita, dan Tuhan akan terus menuntun setiap langkah kita di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan, kiranya kita tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetaplah berdoa
dan terus membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tetap diberi kekuatan dan pada akhirnya kita tetap setia di dalam Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali saat teduh. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima